yang sekarang berdiri makro itu 50%-nya adalah bukan dana pemerintah, itu adalah dana dari masyarakat. Sudah 10 tahun ini tidak ada dana bangunan fisik dari masyarakat, dari pemerintah. Tidak ada anggaran akun 53 untuk bangunan gedung kecuali SPSN. Dulu memang kadang-kadang satu kelas, kadang dua kelas. Intinya setelah dihitung-hitung di mana separuh itu adalah dari bantuan masyarakat. Maka beliau menyebutkan bahwa madrasah berbeda dengan SMA. Yang beliau ceritakan, SMA mungkin ada sebuah SMA berdiri atau SMA berdiri satu paket lengkap. Tanahnya, bangunannya, labnya, ruang kepala, semuanya termasuk musola, bahkan semua toiletnya sudah jalan. Sementara di Man setiap hari masih kenyang harga tanah. Ada madrasah yang utang beli tanah sampai 4 tahun lunas-lunas. Itu beda. Maka Anda menceritakan madrasah dan SMA kronologi awalnya berbeda. Ini kami madrasah aja menawarkan harga tanah yang mahal tanah sekarang ini. Jadi bangunan seperti di mana dua itu ceritanya cuma dua dulu, semuanya adalah inisiatif, tidak ada tanah yang dibayar oleh negara satupun di mana dua itu. Semuanya dari urunan para kiai, para tokoh, beli tanah ditambah, semuanya adalah dari masyarakat. Itu supaya diceritakan seperti itu besok kepada wali murid. Kemudian diceritakan juga tentang pendanaan. Ya, kita tidak tahu persis di SMA diceritakan tentang MAN. Di BOS maupun di APBN itu sudah ada ketentuan mana yang untuk honor, mana yang untuk operasional dan lain-lain. Kita dibatasi dalam penyelenggaraan BOS, oleh karena itu turunlah pada PMA nomor 16 ini. Di mana satu itu JTT, PTT itu 40 orang, 39 orang. Dan itu anggaran per tahun untuk honornya adalah hampir 1 miliar. Itu setelah saya cek tidak hanya tidak ada separuh yang bisa masuki batas UMR. Itu rata-rata 1.200.000 itu cuma 1.300.000. Itu sudah keluarga semua, hanya ada satu orang yang belum menikah. Bayangkan seorang misalkan donornya hilang, dari itu memang sampaikan saja sehingga nanti kita semua dari hasil pembinaan itu sampaikan detail tentang madrasah kepada seluruh wali murid yang hadir di bersama. Kemudian Pak Kamil menegaskan pilih program prioritas, ada hal yang sepele didahulukan, utamakan. Tentu yang utama adalah gaji karena menyangkut orang lain itu. Selain itu pada peningkatan yang lain. Kemudian pada rapat di tempat yang lain diskusi bahwa disinyalir hampir semua wali murid itu tahu bahwa saya masuk misalkan kemana 1 tahun ada bayar apa tidak. Jadi kami itu petugas pendaftaran itu selalu mendapat SMS SPP-nya berapa. Kita tidak bisa menjawab karena belum diputuskan. Terus paling-paling yang tahun kemarin berapa? Paling-paling seperti itu. Jadi itu supaya diceritakan kepada wali murid. Inilah yang dimaksud membangun komunikasi yang baik. Jangan sampai karena bayar nanti orang bayar, karena orang bayar nanti ini bayar. Itu sampaikan karena orang bayar sampaikan. Oleh karena itu nanti pada rapat komite kita semua wajib menyampaikan apa sih keuangan itu seperti apa. Kemudian Pak Kamil menyebutkan yang penting pertama adalah jangan memberatkan. Inilah yang sangat mendasar. Bagaimana mengatur agar tidak memberatkan? Beliau menjelaskan, ya tentu sebaiknya ada yang namanya subsidi silang. Bisa angka yang disepakati berapa, nanti harus kita minta siapa yang bisa 2 kali lipat tunjuk jari, siapa yang bisa 3 kali lipat tunjuk jari, sehingga ketika ada orang menambah bayar lebih, maka membuat ruang kemungkinan bagi orang-orang yang dapat dibebaskan. Kemudian beliau menjelaskan pesan dari Inspektorat Jenderal, yang penting harus ada pembebasan. Beliau menyebutkan
ada 5% yang dibebaskan. Dan kemarin kami semua sudah mengisi link-link siapa saja yang dibebaskan. Rata-rata di atas 50 orang setiap madrasah yang diberikan pembebasan pembiayaan. Kemudian Pak Alhamdulillah berikutnya menekankan kita harus mampu mewujudkan madrasahnya itu aman. Aman bukan hanya sekedar dari kejahatan, aman bagi anak. Anak di madrasah semua merasa bahagia, merasa damai, tidak ada kasus bullying, tidak ada kasus asusila dan seterusnya. Kemudian narasumber yang lain diantaranya menyampaikan bahwa program dan anggaran yang disetorkan kepada komite dan kepada wali murid harus transparan, siapapun dapat mengaksesnya. Dan itu bukan program global atau program detail. Harus ada RAPBN. Kemudian dari Pak Kapolres Taala menyebut jangan gunakan kata-kata infak. Dan infak itu efeknya adalah surga. Ini sumbangan belum tentu, bantuan belum tentu, tapi itu dilarang karena di PMA tidak ada kata-kata infak. Yang benar adalah bantuan atau sumbangan. Terkait aduan-aduan sama Alhamdulillah, moga kita harus jembar hatinya. Hati kita harus jembar ketika ada kritik, segera konfirmasi, klarifikasi. Kalau memang salah, harus kita mohon maaf dan siap untuk memperbaiki diri. Dan kita harus buka di mana-mana, di seluruh website harus juga buka aduan, dimanapun kita harus siap. Aduan bukan hal-hal yang biasa, karena itu adalah sesungguhnya masukan untuk kita semua. Kemudian kita kemarin selesai sampai waktu zuhur dan bisa pulang, dan hari ini komite yang hadir alhamdulillah bisa hadir semua pada hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan hasil pembinaan Kanwil dan tim di kantor Kementerian Agama Provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf atas apa yang saya tulis, atas apa yang saya dengar. Pada kita pada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen kepada Bapak Dr. Andres. Yang saja tidak laporan, nanti waktunya biar habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Bapak Dr. Andes Haji Soekarno MM, Bapak Ibu Komite, sambil dari ngenalakan di menika Bapak Haji Soekarno MM, Kepala Kantor Kementerian Agama per 1 2 Mei. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, beliau namanya Bapak Haji Haidar SHMH, betul Pak? Ya betul. Bisa, kalau Haidar biasanya dari Arab Bapak. Tapi ini staf saya Bu Ana juga dari mana? Medan ya Bu? Palembang. Kalau beliau dari Makassar. Jadi yang saya hormati Ketua Lembaga Perlindungan Masyarakat, ini namanya Kresna Cakra Nusantara, betul ya Pak? Bapak Sugianto, Bapak Sugianto. Yang saya hormati seluruh ketua atau pengurus komite, MIN,
MTSN dan MAN, yang saya hormati seluruh kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri. Segala puji bagi Allah, salawat salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW dan ali Rasulullah. Bapak Ibu, siang hari ini nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari Bapak Kajari dan dari Bapak Sugiono tentang komite madrasah yang nanti akan dikabarkan secara singkat oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan meskipun tadi sudah dijelaskan secara agak detail oleh Bapak Haji Wahid Hatib, namun mari kita ikuti paparan kedua beliau. Dan sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus maksud dan tujuan kegiatan pada hari ini. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan saya hormati hadirin tengah-tengah kita, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Pak Haji Haidar SHMH. Beliau ini baru mundur dari haji, ini masih takhalul lah ya, takhalul dulu itu gundulnya. Nah, ini hajinya haji plus Pak, mungkin hajinya furoda. Harganya haji furoda itu berapa? Tanya Pak Kajari berapa itu ya. Hadirin rekan-rekan kita juga, ini Pak Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat JPC, Lembaga Perlindungan Konsumen Resna Cakra Nusantara, Pak Sugiono, ya, kanan saya nanti akan menyampaikan materi juga. Yang saya hormati Ketua Komite atau yang mewakili kepala madrasah negeri atau insya Allah tidak ada yang mewakilkan semuanya hadir. Puji dan syukur, alhamdulillah, masyukurillah pada pagi hari ini, siang ini kita hadir. Saya cekal saja karena kesibukan dari Pak Kajari ini luar biasa banyaknya. Saya pertimbangan efektivitas waktu, biar kita waktunya tidak terbuang. Bapak dan Ibu, saya matur. Tentu saja matur nuwun Pak Kajari, Pak Sugiono atas kehadirannya. Kita berkolaborasi hari ini hadir di Kementerian Agama. Insya Allah ini pun jarang dilakukan. Kita menghadirkan LSM langsung dan insya Allah nanti sesuai kewenangannya akan menyampaikan masukan-masukan materi kepada kita semuanya. Perlu saya matur Pak Kajari dan Pak Giono bahwa yang hadir ini adalah perwakilan dari semua komite di madrasah negeri, yang itu madrasah negeri terdiri dari MAN itu ada 4, MTSN-nya ada 8, dan MIN-nya ada 4, jadi 16, dan itu sama komitenya berarti ada 32 minimal. Kemudian yang kedua, nanti dari masing-masing, dari Pak Kajari, Pak Giono akan menyampaikan kaitannya dengan bimbingan masalah hukum, kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan kita. Dan perlu saya sampaikan, dasar pijakan kita itu ada pada PMA nomor 16 2020. Walaupun tadi kita juga sharing dengan Pak Sugiono ya Pak, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang aturan yang ada di atasnya. Nanti kita menarik 3 narasumber, 2 lagi. Kalau saya kan tuan rumah itu menyimpulkan saja Pak nanti. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, istilah yang ada di dalam PMA itu ada istilah madrasah, ada istilah komite madrasah, ada istilah bantuan, dan ada istilah sumbangan pendidikan. Ini tadi yang disampaikan, istilah infak itu tidak ada. Kalau pengertiannya insya Allah tidak saya sampaikan, hanya saja ketika madrasah itu lembaganya, komite itu dari masyarakat. Nama Pak Kajari itu beranggotakan orang tua, wali, peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan, bisa juga dari pakar pendidikan. Dan ini biasanya ada SK-nya Pak, ada SK-nya dan itu resmi. Kemudian kalau bantuan pendidikan itu pemberian bisa uang, barang, jasa, pemangku kepentingan, satuan pendidikan, itu di luar peserta didik atau orang tua atau wali dengan syarat-syarat yang disepakati dari para pihak. Tetapi kalau sumbangan pendidikan ini pemberian berupa uang, barang atau jasa peserta didik, orang tua, wali, baik perorangan maupun bersama-sama secara sukarela
tidak mengikat masyarakat. Nanti kita bisa sharing. Ada komite yang tugasnya ini macam-macam, tapi nanti pada akhirnya beliau saja yang bicara dulu aja nih. Nanti kami menyampaikan, kalau ini saya sudah ada slide-nya, tidak apa-apa nanti saya sampaikan biar beliau berdua. Tapi paling tidak yang saya sampaikan terkait dengan dasar pijakan kita di madrasah itu PMA nomor 16 tahun 2020, dan tadi untuk tingkat aliyahnya Pak, tadi sudah disampaikan dikumpulkan di Kanwil, dan kita memang perintah dari Pak Kanwil untuk MPSN dan ini dikumpulkan, tapi biar nanti kita bisa sharing FGD bersama-sama semuanya saja, baik aliyahnya, sanawiyahnya maupun ibtidaiyahnya kumpul di tempat yang seperti ini. Sekali lagi terima kasih yang saya sampaikan. Ini nanti saya kembalikan Pak Hamid selaku moderator dulu, nanti biar diatur untuk waktunya. Saya nanti yang terakhir saja tidak apa-apa. Demikian, matur nuwun atas waktunya. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Kepala Kantor telah memberikan paparan singkat tentang PMA nomor 16 tahun 2020 tentang komite, dan memang materi ini kemarin sempat saya sampaikan ke ajudan Pak Kajari, mungkin sudah dibaca. Oleh karena itu, monggo Bapak Kajari untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih pagi. Pertama-tama yang paling utama adalah kita senantiasa memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seberkat dan berkenan sehingga pagi hari ini jelas siang kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka pembinaan Kepala Madrasah Negeri Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati, saya banggakan para kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, para seksi Pak yang sering datang ke kantor ya, saya paling namanya lupa, tapi sering kenal, akrab, cuma nggak kenal nama aja. Terus yang kedua, yang ketiga adalah Ketua LSM Krishna Cakra Nusantara KKN ya. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Ketua Komite se-Kabupaten Kebumen ya Bapak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, itu jumlahnya sekitar 32 orang ya Bapak ya. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Kepala Madrasah Negeri se-Kabupaten Kebumen dan Ketua Komite beserta anggotanya. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Perlu saya sampaikan juga perkenalan sedikit, ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal kata sayang, tak sayang kata cinta. Ya. Saya di sini, alhamdulillah dia mengatakan oleh pimpinan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen. Kurang lebih sekitar 6 bulan. Efektif bekerja itu ada sekitar 3 bulan. 3 bulanan. Kemarin dengan haji 3 bulanan. Dalam kurun waktu 3 bulan, setiap kali ada undangan, itu pada umumnya saya sudah hadiri semua. Nah, baru kali ini di Kementerian Agama ada undangan, dia saya langsung datang. Biasanya kalau undangan yang kedua itu karena saya diwakili sama saya. Tapi karena ini perdana, saya menyambut baik niat daripada kepala kantor
Ya tujuan ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Nama saya tadi sudah disampaikan, tapi saya perjelas lagi. Nama saya Haidar. Kebetulan sebelum saya bertugas di sini juga sudah pernah menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri di Makassar, atau tepatnya di Kejaksaan Negeri Utara. Sebelumnya saya pernah tugas juga di Medan, di Sumatera. Kami ulang-ulang buana. Nggak tahu nanti setelah dari ini kemana lagi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah hari ini saya dapat bersilaturahmi. Artinya menambah saudara-saudara saya, menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan dengan jabatan saya ini mengantarkan saya ke pintu gerbang kebaikan. Artinya senantiasa saling mengingatkan, ya. Karena ibadah itu kan bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya sedekah, bukan hanya puasa. Ibadah yang terpenting itu adalah silaturahmi. Bagaimana kita di dalam silaturahmi itu memanusiakan manusia. Insya Allah ketika itu kita jalankan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Gimana Pak? Saya sedikit kutip ya kata-katanya Bapak sedikit datang di kantor. Ya, saya kembali lagi terkait dengan keberadaan kejaksaan. Kenapa Pak kantor undang kami? Ya, kami adalah salah satu penegak hukum yang ada di negara kita, yang menganut prinsip undang-undang, common law, civil law. Ya, implementasi dari itu, kejaksaan diberi tugas melakukan penindakan salah satu diantaranya manakala terjadi suatu dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa Bapak mengundang saya ke sini? Tujuannya apa? Memang saya bersalah? Tidak. Ini adalah fungsi preventif kita, fungsi bagaimana kita menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi juga Pak Kepala Kantor sudah menjelaskan terkait dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 16 tahun 2020, sorry ya, ini baru. Di situ juga ditegaskan terkait dengan keberadaan komite madrasah. Apa sih fungsinya komite madrasah? Apa sih nanti esensinya terkait dengan hukum misalnya? Ya, ini kita saling mengingatkan, saling menjaga. Tapi saya yakini waktu di Kabupaten Kebumen ini semua akhlaknya baik. Ya. Niat datang ke sini semata-mata hanya untuk membantu. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Kebumen. Perlu lagi saya saling mengingatkan bahwa terkait dengan tugas daripada komite madrasah di sini diantaranya adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah. Nah, tadi pun sudah dijelaskan bahwa anggaran pembiayaan terkait dengan yang ada di Kementerian Agama ini berasal dari pusat, berasal dari kementerian. Untuk mendukung itu kadangkala ada beberapa mata anggaran yang diberikan dari pusat oleh pengelola di sini merasa belum terlalu lengkap. Untuk melengkapi itu, disinilah fungsi-fungsi daripada komite sekolah. Komite sekolah misalnya. Taruhlah saya berikan contoh ilustrasi seperti ini. Ada pembangunan gedung misalnya, tetapi di pusat tidak disediakan anggaran untuk misalnya pengadaan bangku. Hanya kepada bangunan saja, tetapi bangkunya nggak ada, kursinya nggak ada. Karena komite ada di sekolah, dia melihat, wah,
supaya ini optimal. Kalau hanya duduk saja, kasihan ini siswa-siswa berdiri di sumpah atau duduk misalnya di lantai. Atas berangkat dari niat itu, komite sekolah mengusulkan itu sah-sah saja di dalam ini ya, peraturan Menteri Agama ini ditegaskan juga bahwa boleh mengumpulkan sumbangan. Nah, itu tadi diperbolehkan dengan satu syarat, ada suatu kesepakatan. Di sini kan sudah ada. Yang mana Pak Ketuanya? Ketua komite mana? Ketua komite semuanya ya. Ya, nanti ketua komite berkoordinasi terkait dengan niat-niat baik kita kepada pengawas nanti dalam hal ini adalah kepala kantor mengundang untuk membicarakan terkait dengan apa yang akan dilakukan. Tetapi harus ada kata sepakat. Jangan tidak ada kata sepakat. Dan tidak boleh tumpang tindih. Nggak boleh tumpang tindih. Artinya ketika sudah ada anggaran untuk pengadaan mobil tadi, berupa meja atau kursi, jangan lagi diadakan. Karena sumbangan ini kan sukarela dan dibebankan kepada misalnya orang tua murid dibawakan dari ketua komite. Tapi itu harus korup, harus pendapat semua, harus satu kata semua. Kalau tidak, ya itu tadi yang terjadi suatu permasalahan misalnya, bisa saja misalnya mengarah ke pungutan liar misalnya. Itu yang saya tidak mau, karena sudah banyak terjadi. Ini tidak terjadi di sini. Supaya ini fungsi dari abang saya juga, saya apresiasi. Mungkin niatnya baik juga. Dia nggak mau di kabupaten terjadi seperti ini. Maka di daerah-daerah, maka saya pernah ada tugas di Medan itu. Ketua komite bekerja sama dengan salah satu oknum di kementerian. Dia mengada-adain gitu. Dan sudah misalnya dana bos, terus pembelian buku atau fotokopi, LKS misalnya. Pada itu sudah ada anggarannya. Dia loh. Dana bos ini nggak dicairkan. Kita kerjasama dengan ketua komite. Di sini tidak ya, di sini itu kejadiannya saya pernah tangani ya kasus itu. Itu dibuat seolah-olah tidak ada anggaran untuk itu. Tidak ada anggaran untuk itu. Ya, dibuatlah sedemikian rupa kumpul orang tua siswa dengan meminta sejumlah uang dengan dari sumbangan untuk peningkatan mutu pendidikan, misalnya berupa LKS itu dipatok 300 per murid. Terkumpul untuk dalam satu sekolah itu jumlahnya kurang lebih nggak seberapa sih, sekitar 300 jutaan, tapi semua siswa dapat. Itu setiap mata pelajaran. Nah, setelah kita masuk ke laporan, karena ada beberapa orang mahasiswa merasa bahwa ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kajari Kebumen, yang saya hormati Bapak Kemenak dan Bapak-bapak komite maupun kepala sekolah MIN, MTS, MA, MAN yang saya hormati Bapak Ketua Komite se-Kabupaten Kemenak Kebumen. Perkenalkan, nama saya Sugiono, ya, mungkin sudah nggak asing lagi, mungkin sudah disebarluaskan nama saya Sugiono. Alhamdulillah saya dapat mandat sebagai Ketua DPC LPKSN Kresna Cakra Nusantara. Nah, untuk di
pusatnya, saya bagian SDM-nya untuk sumber daya RPK-nya di situ. Nah, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini saya boleh berkata jujur apa saya harus berbohong tentang hukum? Jujur apa bohong? Ya, ini mumpung ada Pak Kajari. Kalau saya harus berkata jujur, nanti filosofi jam dinding itu nanti saya putar. Saya posisinya di tengah-tengah. Saya nggak mau posisi di luar titik tengah. Saya tetap di posisi titik tengah. Yang perlu kami sampaikan di sini untuk pemahaman hukum, perma itu ada di atasnya. Dasar hukum yang paling kuat yang mengikat di atasnya itu ada. Itu pasalnya jelas. Dan kewajiban negara di situ sudah dibuktikan. Hadirnya negara sudah dibuktikan dengan wajib belajar 9 tahun. Bahasa wajib itu mungkin bapak-bapak lebih paham daripada saya. Kalau ditinggalkan seperti apa, kalau dikerjakan seperti apa. Itu bahasa wajibnya seperti itu. Nah, di sini yang perlu saya pahamkan terkait komite. Komite ini di sini seharusnya dia itu independen. Ibaratnya DPR desa. Kalau di desa DPR-nya desa, kalau di sekolah itu DPR-nya di sekolahan. Jadi itu perwakilan dari ini. Dan dia tidak bisa disetting-setting, tidak boleh disetting-setting, karena nanti kalau mau disetting-setting itu akan timbul raja-raja kecil. Ya. Ini saya gini Pak, kenapa saya dari awal saya boleh jujur atau tidak? Kalau saya tidak, saya nggak menyampaikan seperti ini. Jadi sudut pandang kita Pak berbeda ternyata. Saya ini jam dinding bulat seperti ini, saya arahkan ke jenengan. Ini pukul 6, saya bilang 6. Jenengan saya yakin melihat ini angka 9. Saya yakin, karena jenengan sudutnya di sana bukan di tengah. Tapi kalau di tengah jenengan nanti akan tahu itu akan 6, itu angka 3, nggak akan balik-balik. Artinya seperti itu. Komite, peran serta komite di situ rata-rata yang sudah berjalan itu hanya apa ya? Untuk kambing hitam, untuk modus saja. Seharusnya kalau mau fair, ya komite kalau mau fair nanti tanya realisasi dana bos dan sebaliknya. Realisasi loh, bukan juklak-juklik. Nah di sini nanti komite akan paham. Nyun sewu nggih bapak-bapak. Sekarang ini saya kasih pemahaman lagi. Sekarang misalnya ada pengumuman jadi PNS 100 juta misal ini, ngantri berapa kilo, nyiapkan duit 100 juta demi jadi PNS, saya jamin. Kebumen siaran langsung misalnya ada 100 juta, yang penting jadi PNS, ngantri ya Pak. Artinya ini kita harus mempertahankan apa ya, kepegawaian kita. Jangan sampai nanti tersandung dengan hal-hal yang hanya sepele. Nah di sini perlu saya pahamkan, jenengan jangan kecewa. Karena mau pahit getir akan saya sampaikan. Jenengan udah terlanjur nyaman misalnya dengan membungkus, ya, mempolitisasi hukum di situ, ada kegiatan monopoli usaha di situ, nanti tetap kena. Mau bisnis LKS, mau bisnis seragam, mau apa, asal itu di dalam gedung dan fasilitas milik negara, saya jamin kena itu ya Pak Kajari ya. Jangan macam-macam dengan hal seperti itu. Ini bukan nakut-nakutin, artinya ini kan sosialisasi. Jadi saya harus fair, harus jujur, tak sampaikan apa adanya. Makanya saya tidak ingin, saya saking sayangnya dengan Kemenag, jangan sampai nanti Kemenag Kebumen ada image kok tanda kutip ini sarangnya korupsi. Saya tidak mau. Sarangnya pungli, saya tidak mau ada seperti itu, karena saking sayangnya saya dengan Kemenag Pak. Nah kalau memang jenengan nanti untuk meningkatkan mutu dan kualitas siswa, dan jangan jenengan juga ibaratnya pager setiap tahun bikin anggaran-anggaran yang membebani siswa. Saya selaku masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen yang akan melindungi konsumen,
nanti saya tetap akan menegur jenengan-jenengan. Saya tidak mau nanti setelah saya diundang, rumor yang beredar di masyarakat, wah kayak wis di amplopi Kemenak terus menang. Saya tidak mau seperti itu. Hukum tetap harus dijalankan seperti itu tadi. Makanya saya harus jujur jadi batu jam seperti itu. Komite independen, komite jangan settingan. Dan jangan mau diajak seolah-olah nanti kalau jenengan terjerat, nanti jenengan yang repot, keluarganya jenengan yang repot. Masalahnya jenengan pada dasarnya setiap awal tahun ajaran baru, jenengan sebagai komite saya yakin tidak akan ngerti realisasi dana bos. Bahkan rata-rata komite tidak paham dana bos itu per siswa per kepalanya berapa, tidak paham. Dan realisasinya untuk apa tidak paham. Hanya tertipu dengan bungkus-bungkusan dalil, hadis, ya nyuwun sewu, karena ini tempat fasilitas milik negara, jangan sampai ada yang membungkus itu tadi yang seperti dikatakan Pak Kajari. Jadi mau singkong diparut kaya apa dadekne cemplong, dadekne undur-undur, dadekne apa wae tetep singkong. Nggih Pak Kajari ya. Itu namanya pungli seperti itu. Jenengan mau membungkus seperti apa? Itu tetap terdeteksi. Karena monopoli usaha itu diantaranya persaingan bisnis. Nah di situ ada bisnis di sekolahan. Nah itu milik siapa? Itu luas masalah terkait hal-hal seperti itu. Kalau kita menyinggung masalah hukum, makanya saya memposisikan saya titik tengah jarum jam itu tadi. Kalau angka 6 saya sampaikan itu angka 6. Kalau 12 saya sampaikan angka 12. Kalau 3 saya sampaikan 3. Kalau jenengan mandang dari sana itu M bukan 3. Kan gitu. Kalau jenengan mandangnya lurus jelas angka 3. Tapi kalau itu huruf M bukan angka 3. Nah, saya tidak mau nanti masyarakat khususnya di Kebumen termodusi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah mungkin karena apa ya, ini sekedar kilasan untuk pemahaman tentang kami sebagai lembaga perlindungan konsumen itu bergerak di bidang barang maupun jasa. Di situ tertera juga pendidikan mau apa itu ada semua. Jadi kita komplit untuk memantau, mengontrol dunia-dunia pendidikan maupun pelayanan penegakan hukum. Kita juga biasa kita kalau misalnya ada aduan atau laporannya kita langsung bersurat Pak. Bahkan udah banyak yang istilahnya dengan kita bersurat dipindah, dimutasi itu udah banyak seperti itu. Karena apa? Masyarakat butuh pelayanan dari segala hal itu maksimal. Itu ya Pak Kajari ya. Jadi mungkin nanti lebih detailnya nanti ditanya jawab, enggak apa-apa. Cuman kalau lembaga perlindungan konsumen akan berkomitmen, akan berusaha komitmen menjadi titik tengah itu tadi. Titik tengah yang mau ada modus seperti apapun, angka 3 mau dianggap huruf M, angka 6 dianggap huruf 9, kita tetap tahu kalau itu angka 6. Ya, kita tahu kalau itu angka 12, kita tahu kalau itu angka 2. Kalau dari samping-samping tetap berbeda semua, berputar karena beda. Tapi kalau kita LPKSM Intersna akan komitmen dari sudut tengah perputaran jam seperti apa itu tetap akan menunjukkan jam waktu yang tepat. Itu enggak ya? Saya rasa itu mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.